Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Rezami SSOS MA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang hambatan belajar dan cara mengatasinya. Sebelum kita melangkah ke materi, saya sebagai moderator akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok saya. Rekan saya bernama Aulia Ulfa dengan NIM 2115040036 dan saya sendiri yang bernama Karina Amelia Putri dengan NIM 2115040064 dan selanjutnya rekan saya Mardiana dengan NIM 2115040051. Baiklah, langsung saja kita ke pembacaan materi, di mana materi pertama materi bagian A sampai materi bagian D yang akan dibacakan oleh Aulia Ulfa. Kepada Ulfa disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan bagian yang A sampai yang D. Yang A, definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak dengan kemampuan inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki ketidakkemampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam belajar dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensori motorik. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang pertama, gangguan eksternal. Gangguan eksternal dikarenakan gangguan belajar dari luar yang berkaitan dengan indera, seperti halnya gangguan penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Faktor penyebab yang mempengaruhi berkaitan dengan kondisi suasana belajar dan lainnya. Misalnya pada saat belajar, ia mendengarkan suara hiu-hiu, suara TV, suara orang sedang bertengkar, dan lainnya dapat mempengaruhi perhatian dan kemampuan seseorang untuk konsentrasi belajar. 2. Faktor gangguan internal. Yang pertama, kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani tentu sangat berpengaruhi dalam belajar seperti sakit, kurang tidur, keletihan sehabis bermain, maupun melakukan hal lain. Begitu juga orang yang sedang dalam kondisi lapar dan kurang gizi sangat berpengaruh sekalipun dalam kemampuan seseorang untuk konsentrasi dalam belajar sehingga mengalami kesulitan belajar yang lemah. Yang kedua, timbulnya perasaan yang negatif, gelisah, tertekan, marah, takut, benci, dan dendam. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi belajar anak, di mana perasaan tidak enak yang ditimbulkan adanya konflik dengan pihak lain atau perasaan itu sendiri sehingga kehilangan konsentrasi untuk mengikuti belajar. Yang ketiga, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual juga sangat berpengaruh sekali bagi anak yang mana kemampuan anak juga sangat terbatas. Sehingga tidak semua seorang anak memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga ia dibanding dengan anak yang berkemampuan tinggi, ia terkalahkan, sehingga tidak bisa sama dengan kemampuan lainnya. Yang keempat, kematangan belajar. Dalam hal ini juga sangat merupakan anak dalam belajar. Karena belajar yang kurang menguasai sehingga awal ke depannya ia akan terjangkit dalam kesulitan belajar. Yang kelima, usia. Faktor usia yang terlampau muda sangat mempengaruhi belajar anak. Karena usia yang kurang, ia akan mengalami rasa lemah, berbeda dengan yang lainnya, di mana ia sudah menempuh pendidikan sekaligus ia akan dipengaruhi adanya kemampuan belajarnya. C. Ciri-ciri orang yang kesulitan belajar. Yang pertama, gangguan persepsi visual. Yang pertama, melihat huruf atau angka dengan posisi yang berbeda dari yang ditulis. Yang kedua, sering tertinggal huruf dalam menulis. Yang ketiga, kacau atau sulit memahami antara kanan dan kiri. Yang keempat, bingung membedakan antara objek utama dengan latar belakang. Dan yang kelima, sulit mengkoordinasi antara mata dengan tindakan. Yang kedua, gangguan persepsi auditori. Yang pertama, sulit membedakan bunyi. Yang kedua, sulit memahami perintah. Yang ketiga, bingung atau kacau dengan bunyi yang datang dari berbagai penjuru. Yang ketiga, gangguan belajar bahasa.
Yang pertama, sulit memahami atau menangkap apa yang dikatakan orang. Yang kedua, sulit mengkoordinasikan atau mengatakan apa yang difikirkan. Yang keempat, gangguan perseptual motorik. Yang pertama, kesulitan motorik halus. Yang kedua, memiliki masalah dalam koordinasi dan disorientasi. Yang kelima, hiperaktivitas. Yang pertama, suka mengontrol aktivitas motorik dan selalu bergerak atau tak bisa diam. Yang kedua, berpindah-pindah dan satu tugas lain tanpa menyelesaikannya. Yang keenam, kacau atau distractibility. Yang pertama, tidak dapat membedakan stimulus yang penting dan tidak penting. Yang kedua, tidak teratur. Yang ketiga, perhatiannya sering berbeda dengan apa yang dikerjakan. Yang D, penyelesaian dalam kesulitan belajar. Langkah-langkah dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Yang pertama, mengetahui terlebih dahulu latar belakang anak tersebut. Lakukan diagnosis kesulitan belajar untuk menentukan apakah seseorang siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Untuk menentukan kesulitan belajar, terlebih dahulu mengetahui indikasi-indikasi dari faktor-faktor yang ada. Yang kedua, memahami faktor-faktor apa saja yang sudah mempengaruhi keberhasilan belajar. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap anak untuk mengetahui faktor-faktor apa yang kiranya menjadi kesulitan belajarnya. Yang ketiga, jika sudah mengetahui latar belakang yang terjadi, tentukan bimbingan yang perlu diberikan kepadanya sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dialami dan menentukan kepada siapa untuk dibimbing. Yang keempat, lakukan evaluasi setelah ada penanganan khusus apabila bimbingan khusus tersebut dapat diatasi. Yang kelima, lingkungan belajar harus kondusif. Yang keenam, belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Sekianlah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi bagian E sampai materi bagian G yang akan dibacakan oleh Mardiana. Kepada Mardiana disilahkan. Baiklah, saya Mardiana akan melanjutkan bacaan materi dari bagian E. Yang pertama, karakteristik kesulitan belajar. Menurut Valen, terdapat 7 karakteristik yang ditemui pada anak dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar di sini diartikan sebagai hambatan dalam belajar, bukan kesulitan khusus belajar. 1. Sejarah kegagalan akademik berulang kali, pola kegagalan dalam mencapai prestasi belajar yang terjadi berulang-ulang. Tampaknya memantapkan harapan untuk gagal sehingga melemahkan usaha. 2. Hambatan fisik, tubuh atau lingkungan yang berinteraksi dengan kesulitan belajar. Adanya kelainan fisik, misalnya penglihatan yang kurang jelas atau pendengaran yang terganggu, berkembang menjadi kesulitan belajar yang jauh di luar jangkauan kesulitan fisik awal. Ketiga, kelainan motivasional, kegagalan berulang, penolakan guru dan teman-teman sebaya, tidak adanya reinforcement. Keempat, kecemasan yang samar-samar, mirip kecemasan yang mengembangkan kegagalan yang berulang kali, yang mengembangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik, dapat menular ke bidang-bidang pengalaman lain. Kelima, perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Rapor hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konstan. Keenam, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang didapat tidak memadai. Terdapat anak-anak yang tipe, mutu, penguasaan dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. F. Diagnosis kesulitan belajar. Sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, guru sangat dianjurkan terlebih dahulu melakukan identifikasi atau upaya mengenal gejala dengan cermat terhadap fenomena yang
menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa tersebut. Upaya seperti ini disebut diagnosis yang bertujuan menetapkan jenis penyakit, yakni jenis kesulitan belajar siswa. Dalam melakukan diagnosis diperlukan adanya prosedur yang terdiri atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukannya kesulitan belajar jenis tertentu yang dialami siswa. Yang G, cara pengungkapan masalah belajar. Menurut Prayitno, siswa yang mengalami masalah belajar dapat dikenal melalui prosedur pengungkapan melalui tes hasil belajar, tes kemampuan dasar, skala pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar, dan pengamatan. Tes hasil belajar adalah suatu alat yang disusun untuk mengungkapkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Tes hasil belajar adalah suatu alat yang disusun untuk mengungkapkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan-tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 1. Tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau intelijensi tertentu. Kedua, melalui pengisian AUM PTSDL, siswa mengisi alat ungkap masalah yang berkenaan dengan masalah belajar. Ketiga, tes diagnostik merupakan instrumen untuk mengungkapkan adanya kesalahan-kesalahan yang dialami oleh siswa. Keempat, analisis hasil belajar. Proses dan pelaksanaan analisis hasil belajar dapat dilakukan dengan jalan memeriksa secara langsung materi hasil belajar yang ditampilkan siswa, baik melalui tulisan, untuk grafik atau gambar, bentuk 3 dimensi berupa model, maket, dan bentuk 3 dimensi hasil kerajinan dan keterampilan tangan, gerak-gerik suara. Bentuk hasil belajar lainnya dapat berupa foto film ataupun merekam video. Kelima, menyusun rencana untuk mengatasi kesulitan belajar. A. Identifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Cara yang dapat ditempuh dalam mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar ialah dengan menandai siswa atau satu kelas yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar dalam suatu bidang studi. Yang B, melokalisasi letaknya kesulitan atau permasalahan. Pada garis besarnya, sebab kesulitan timbul oleh dua hal, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berada dan terletak pada diri murid itu sendiri, antara lain disebabkan kelemahan mental, faktor kecerdasan, intelijensi, atau kecakapan bakat khususnya tertentu dapat diketahui melalui tes. Kelemahan fisik, panca indera, saraf, kecacatan karena sakit dan sebagainya, gangguan yang bersifat emosional. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu yang datang dari luar yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar. Faktor ini meliputi sifat kurikulum yang kurang fleksibel, ketidakseragaman pola dan standar administrasi, beban studi terlalu berat, sering pindah sekolah, kurangnya alat dan sumber belajar, situasi rumah kurang mendukung untuk aktivitas belajar. D. Perkiraan kemungkinan bantuan. Faktor-faktor yang menyebabkan maka akan dapat memperkirakan apakah siswa tersebut mungkin dapat dibantu untuk mengatasi kesulitan atau tidak. Kapan dan di mana pertolongan itu diberikan, bagaimana cara memberikan pertolongan secara efektif, dan siapa sajakah yang harus dilibatkan dalam memberikan pertolongan itu. Yang E. Penetapan kemungkinan cara mengatasinya. Langkah kelima ini adalah langkah menyusun suatu rencana atau beberapa alternatif rencana untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tertentu. Rencana hendaknya berisi cara-cara yang harus ditempuh untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tersebut, menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang. Yang F. Tindak lanjut kegiatan tersebut dapat berupa melaksanakan bantuan berupa pemberian pengajaran,
perbaikan pada bidang studi dan mengalami kesulitan. Kedua, membagi tugas dan peranan pada orang-orang tertentu seperti guru bidang studi dan guru pembimbing. Ketiga, senantiasa mencek kemajuan siswa yang diberikan bantuan. Keempat, mereferal siswa yang menurut perkiraan tidak bisa dibantu oleh guru studi atau guru pembimbing. Baiklah, selanjutnya materi bagian H yang akan disampaikan oleh saya sendiri. H. Penyelesaian masalah belajar. Secara umum, cara penyelesaian dalam kesulitan belajar yaitu: pertama, pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan data penyebab kesulitan belajar dan adanya informasi-informasi serta melakukan pengamatan. Yang kedua adalah pengolahan data. Jika data-datanya sudah didapatkan, maka lakukanlah selanjutnya pengolahan data tersebut secara cermat. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Dan yang keempat, melengkapi sarana belajar anak. Upaya pengatasan masalah belajar. Pertama yaitu pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Kesalahan-kesalahan itu berupa salah pengertian, pemahaman maupun penafsiran, dan karena tidak menguasai konsep-konsep dasar. Hal ini dapat memperbaiki kesalahan siswa dan bisa mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya yang kedua adalah kegiatan pengayaan, yaitu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Karena waktu belajarnya yang cepat, maka siswa masih mempunyai sisa waktu yang berlebih. Nah, dari sanalah, dari sisa waktu yang berlebih, mereka dapat memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Ketiga, peningkatan motivasi belajar. Di sekolah, sebagian siswa mungkin telah memiliki motif yang kuat untuk belajar, tetapi sebagian lain mungkin belum. Di sisi lain, mungkin ada siswa yang semula motifnya amat kuat, tetapi menjadi pudar. Tingkah laku seperti kurang bersemangat, jera, malas, bosan, dan sebagainya dapat dijadikan indikator kurang kuatnya motivasi dalam belajar. Prosedur-prosedur yang dapat dilakukan menurut Prajitno tahun 1994 adalah: A. Memperjelas tujuan-tujuan belajar. Siswa akan didorong untuk lebih giat belajar apabila ia mengetahui tujuan-tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. B. Menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat siswa. C. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. D. Memberikan hadiah atau penguatan dan hukuman bila perlu. E. Menciptakan suasana hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dan murid, serta antara murid dengan murid. F. Menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu, seperti suasana yang menakutkan, mengecewakan, membingungkan, menjengkelkan. G. Melengkapi sumber dan peralatan mengajar. Selanjutnya yang keempat adalah pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Tetapi masih ada siswa yang mengamalkan sikap dan kebiasaan belajar yang tidak diharapkan dan tidak efektif. Tetapi masih ada siswa yang mengamalkan sikap dan kebiasaan belajar yang tidak diharapkan dan tidak efektif. Dan yang kelima yaitu layanan konseling individual. Konseling yang dimaksud adalah sebagai pelayanan
khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Jadi, kesimpulannya adalah dalam analisis kesulitan pembelajaran dapat dilalui dengan identifikasi kesulitan belajar, melakukan bimbingan dan konseling belajar, mengadakan diagnosis kesulitan belajar, dan kemudian menetapkan model pembelajaran serta mengatasi kesulitan belajar tersebut. Pada dasarnya semua anak memiliki kemampuan, walaupun mungkin saja kemampuan yang dimiliki berbeda satu dengan yang lainnya. Pada tingkat pendidikan dasar, berbagai kemampuan tersebut masih memiliki relasi yang kuat, seperti membaca, menulis, serta menghitung. Masalah yang mungkin ada pada salah satu kemampuan tersebut dapat mengganggu kemampuan yang lain. Diagnosis terhadap permasalahan sesungguhnya dialami anak mutlak harus dilakukan. Dengan demikian, kita akan mengetahui kesulitan belajar apa yang dialami anak, sehingga kita dapat menentukan alternatif pilihan bantuan bagaimana mengatasi kesulitan belajar tersebut. Secara umum, cara mengatasi kesulitan belajar itu yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, dan yang keempat melengkapi sarana belajar anak. Lalu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Dari pengertian yang telah kami sampaikan pada materi sebelumnya, bahwa kesulitan belajar itu adalah segala masalah atau hal yang mempengaruhi sistem belajar setiap individu atau kelompok sehingga proses penerimaan belajar sulit untuk berkembang dan diterima oleh setiap individu dan kelompok tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar itu ada faktor intern yang berasal dari dalam dan faktor ekstern yang berasal dari luar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Karina Amelia Putri dengan NIM 2115040064 sebagai moderator dalam presentasi tugas pengganti UAS pengantar psikologi kelompok 8. Dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.